Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy. Di sini saya sebagai host, sedangkan yang di sebelah saya ini adalah narasumber yang akan menjelaskan tentang permasalahan solusi dalam pemimpin media. Kepada pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ilahi. Di sini saya sebagai narasumber. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan dan solusi dalam memimpin media. Pertama yaitu ada top manager. Top manager adalah orang pertama dengan posisi tertinggi di bidang manajemen. Top manager memiliki tanggung jawab penuh dan langsung terhadap pemilik perusahaan atau saham. Pada dasarnya, yang akan menempati posisi ini dipilih dan sekaligus akan berperan penuh terhadap pemilik perusahaan. Berbagai permasalahan dan solusi timbul dalam memimpin media, diantaranya sebagai berikut. Bagaimana cara untuk merekrut tenaga wartawan? Rekrutmen merupakan langkah terpenting dalam membangun tim yang kuat. Pemilihan karyawan yang salah dapat mengakibatkan kurangnya motivasi ke karyawan kinerja yang rendah. Dalam tingkat turnover yang tinggi, tidak heran jika perusahaan berusaha untuk menemukan cara terbaik dalam merekrut karyawan. Menemukan karyawan yang tepat sesuai dengan kriteria yang dicari. Merekrut karyawan tentulah bukan tugas yang mudah. Banyak tantangan yang sering dihadapi seorang perekrut dalam merekrut karyawan, seperti biaya iklan lowongan kerja yang terlalu mahal, kualitas pelamar tidak sesuai dengan kriteria, dan kandidat terbaik mundur pada menit terakhir. Yang berikutnya, permasalahan yang sering timbul dalam memimpin media yaitu bagaimana cara mencari iklan. Iklan atau promosi pasti membutuhkan budget tertentu untuk mengiklankan produk kepada konsumen. Di sini tergantung budget karena setiap jenis media memiliki harga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan media. Contoh, jika ada memiliki perusahaan besar dengan budget ratusan hingga miliaran rupiah untuk iklan nasional, maka menggunakan TV sebagai media iklan pastinya sangat efektif. Sebaliknya, jika hanya memiliki modal yang ratusan ribu atau jutaan, iklan di internet atau koran yang sesuai dengan segmen pasar tertentu, maka hal ini bisa dikatakan efektif. Jadi dari sini bisa melihat iklan efektif dari sisi dana atau tidak. Bisa saja melakukan iklan secara besar-besaran dengan dana yang tinggi pula. Namun bisa jadi hasilnya tidak maksimal karena tidak mengiklankan sesuai dengan segmen pasar. Oleh sebab itu, diawali dengan budget atau lebih efektif, kemudian bisa menilai media iklan apa yang tepat untuk promosi di media. Dan berikutnya itu ada permasalahan sistem penggajian. Adanya suatu sistem akuntansi yang menandai, menjadikan angkutan perusahaan dapat menyediakan informan keuangan bagi setiap tingkatan manajemen. Para pemilik atau pemegang saham, kreator dan para pemakai laporan keuangan yang dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomi. Sistem tersebut dapat digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan operasi. Salah satu sistem yang dapat digunakan oleh manajemen perusahaan adalah sistem akuntansi gaji untuk mengatasi adanya kesalahan dan penyimpangan dalam perhitungan pembayaran gaji karyawan. Maka perlu dibutuhkan suatu sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Sistem akuntansi gaji juga direncanakan oleh perusahaan untuk memberikan gambaran jelas mengenai gaji karyawan sehingga mudah dipahami dan mudah digunakan. Yang berikutnya yang sering timbul dalam permasalahan itu dalam sumber keuangan. Di dalam kegiatan perusahaan harus ada sumber pemasukan untuk menjalankan tujuan yang telah ditentukan. Biasanya sumber yang didapat bisa beragam, baik dari investor maupun klien dan penjual. Menentukan dan mencari sumber dana atau pemasukan yang pasti akan memudahkan untuk manajemen juga merencanakan keuangan perusahaan. Jadi, jumlah sumber pemasukan yang jelas akan dijadikan tolak ukur untuk pengeluaran setiap kegiatan yang akan dilakukan. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya sebagai narasumber. Saya kembalikan kepada host. Oke, terima kasih kepada narasumber yang sedikit banyak telah menjelaskan tentang media dan solusinya. Nah, di sini bagaimana cara perekrutan wartawan tersebut? Begini, solusi perekrutan wartawan ada 3 hal yang bisa sama-sama kita pahami. Yang pertama yaitu perbaiki strategi rekrutmen perusahaan. Untuk mendapatkan kandidat yang sesuai, sungguh dibutuhkan strategi rekrutmen yang tepat dan efektif. Jangan sampai proses rekrutmen hanya menjadi ajang untuk membuang waktu, uang, dan tenaga tanpa menghasilkan karyawan baru. Yang kedua yaitu menarik perhatian para kandidat. Salah satu komponen utama dalam kesuksesan tersebut adalah kesan yang diberikan perusahaan kepada pelamar. Apabila perekrutan telah menemukan kandidat terbaik, namun kandidat tersebut mundur pada menit terakhir, maka perekrutan perlu menentukan daya tarik atau bujukan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu menggunakan sistem perekrutmen yang baik. Lambatnya proses perekrutan dan kehilangan kandidat terbaik untuk perusahaan lain dipengaruhi oleh kesulitan untuk mengakses data yang relevan, memiliki software rekrutmen yang baik, dan membantu perusahaan untuk menghemat waktu dan biaya. Itu sedikit penjelasan dari bagaimana cara untuk merekrut karyawan atau wartawan.
Oke, terima kasih kepada narasumber atas jawabannya. Nah, di sini kita masuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara mencari iklan tersebut. Oh, yang pertama yaitu harus tentukan segmen pasar. Hal yang masih berkaitan dengan budget atau dana dalam mengetahui segmen pasar. Ini penting bahkan sangat urgen. Tidak bisa melakukan sebuah iklan produk tertentu tanpa mengetahui target atau segmen pasarnya. Yang kedua yaitu tentukan materi iklan. Di sini menjadi penting karena berhubungan dengan media apa yang akan digunakan. Tentu hal ini berkaitan dengan materi iklan. Jika materi iklan hanya untuk sebatas teks atau tulisan, maka bisa dengan media cetak, baik offline maupun online. Ini akan lebih mengena dan lebih benar dari sisi biaya, namun jika materi iklan berbentuk video atau audio, bisa jadi berikan di TV atau di situs video online seperti YouTube untuk mengenalkan pasar ke yang lebih luas. Oke, terima kasih atas jawabannya kepada narasumber. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara mencari sumber keuangannya, Pak? Ya, mencari sumber keuangan dalam media, solusinya bisa bersumber dari iklan, template, dan para kalian yang menempelkan iklan dalam media kita, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya pada narasumber. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Bagaimana cara mengatur sistem gaji karyawan? Yang pertama, kami ada sistem akuntansi gaji. Untuk kebanyakan perusahaan adalah suatu sistem dari prosedur dan catatan-catatan yang memberikan kemungkinan untuk menentukan dengan cepat dan tepat berapa jumlah pendapatan kotor setiap pegawai, berapa jumlah yang harus dikurangi, dan pendapatan untuk berbagai pajak dan potongan lainnya, dan berapa saldo yang harus diberikan kepada karyawan. Sistem akuntansi gaji dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayaran. Perencanaan sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan ini harus dapat menjamin validitas, otoritas, kelengkapan, klasifikasi, penilaian, dan ketepatan waktu, dengan ketepatan postingan, serta ikhtiar dan setiap transaksi penggajian dan pengupahan. Bisa dijelaskan, kami membayar atau menggaji karyawan menggunakan sistem akuntansi gaji, Pak. Oke, terima kasih narasumber atas penjelasan dan jawabannya. Semoga penjelasan tersebut bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.